Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Persib Bandung versus Bayangkara Presisi Indonesia FC yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Dengan hasil akhir ini, berarti Persib Bandung untuk sementara masih berada di peringkat nomor 2 dan selangkah lagi lolos ke Championship Series. Sedangkan bagi Bayangkara Presisi Indonesia FC akan semakin sulit bagi mereka untuk keluar dari zona degradasi. Dan bagi saya teman-teman, pertandingan semalam berjalan sangat amat menarik. Karena walaupun hasil akhirnya adalah 0-0, tapi begitu banyak peluang yang bisa dihasilkan oleh para pemain Persib Bandung. Kalau dari catatan saya, para pemain Persib bisa menciptakan total 20 kali percobaan ke arah gawang dari Akil Safik, yang juga sebelumnya pernah menjadi bagian dari Persib Bandung. Dan dari 20 kali percobaan tersebut, ada sekitar 5 peluang yang berbahaya. Memang sih banyak pemain dari Persib Bandung yang merupakan pemain-pemain inti ya, dan juga dibutuhkan oleh Boyan Hodak untuk bisa menjalankan rencana permainannya absen di pertandingan semalam. Tapi seharusnya itu bukan merupakan alasan yang tepat atas kegagalan Persib meraih kemenangan. Karena dari segi permainan, Persib Bandung bermain indah di pertandingan semalam teman-teman. Kan saya siaran pertandingan ini ya. Jadi memang pertandingan semalam itu berjalan terbuka. Tapi dengan begitu banyak pemain dari Persib Bandung yang cedera, maka kesempatan terbuka bagi sebagian dari para pemain muda Persib Bandung yang diberikan kesempatan oleh Boyan Hodak. Salah satunya yang saya melihat adalah pemain muda ya, Adrizky Fadila ya. Adrizky ini memang adalah pemain yang bermain di tengah ya, sebagai gelandang ya, dan saya melihat pemain ini cukup ofensif ya permainannya, dan dia sangat percaya diri. Padahal ini debutnya loh di pertandingan semalam kan. Sebelumnya dia lebih sering berada di bangku cadangan, tapi dia bermainnya bagus sekali. Bukan karena lawannya merupakan tim yang sekarang berada di zona degradasi ya, enggak juga kan. Bayangkara juga punya banyak pemain-pemain senior ya, apalagi mereka punya Raja Nainggolan. Tapi saya bingung juga, Raja ini kok mainnya lebih ofensif tapi jarang banget gitu melakukan pressing ya. Sepertinya dia punya peran free roll ya, atau peran yang bebas ya, tapi saya tidak melihat dia melakukan pressing kepada para pemain Persib yang membangun serangan gitu. Jadi saya melihat dari segi pressing memang para pemain Bayangkara tidak banyak yang bisa melakukannya dengan baik. Ini kan beda dengan para pemain Persib ya. Saya melihat pressing mereka sangat intens, sehingga para pemain Bayangkara tuh memilih untuk memberikan yang namanya direct pass, langsung memberikan umpan ke jantung pertahanan Persib. Tapi Persib kan punya menara kembar ya, ada Nick dan juga Alberto ya, jadi tidak mudah juga bagi para pemain Bayangkara untuk mengandalkan umpan-umpan direct pass atau juga umpan-umpan crossing yang tinggi. Nah tadi seperti yang saya mengatakan tentang Adrizky, ini pemain yang spesial sebetulnya di Persib. Pemain ini butuh jam terbang, tapi kembali lagi kepada pemain ini, dia mau atau tidak bekerja keras terus-menerus sampai dia benar-benar matang. Karena sebelumnya kita tahu ada Febri Haryadi, ada juga Gianzola ya, yang hilang akhirnya, yang tidak bisa mendapatkan tempat inti di Persib Bandung. Kalau Febri masih ada dan diberikan kesempatan bermain karena ada banyak pemain dari Persib yang cedera. Kalau enggak, ya belum tentu juga dia akan masuk ke starting lineup. Tapi permainannya juga tidak buruk di pertandingan semalam ya. Mungkin dia juga coba untuk improve. Nah itu yang perlu dia lakukan, karena dia berhasil memberikan 2 umpan kunci. Satu kali ke Ciro Alves, dan yang kedua itu ke Stefano ya, kalau nggak salah ya, saya sudah lupa, yang Stefano juga hampir mencetak gol. Sedangkan dari Bayangkara nih saya melihat mereka nahan terus nih ya, walaupun Persib tidak full tim, tapi saya melihat permainannya bagus banget. Ini beda, ini Persib yang berbeda. Nah memang sih tanpa David Persib gagal mencetak gol, tapi tanpa David pun terlihat Persib tidak bergantung kepada satu pemain untuk memberikan bola ketika mereka sudah masuk ke sepertiga bagian lapangan tim lawan ya, ke sepertiga bagian lapangan penyerangan gitu. Ketika mereka sudah masuk ke final third, karena para pemain bebas mengalirkan bola. Cuman yang menjadi persoalan adalah ketika para pemain tidak sabar dalam mengambil keputusan. Ini yang menjadi persoalan bagi mereka, karena dari segi jumlah peluang, Persib punya peluang yang sangat banyak. Dan yang uniknya, Stefano Beltrame adalah pemain yang paling banyak loh mendapatkan peluang. Total ada 5 peluang loh dari Stefano. 3 on target, 2 off target. So artinya Stefano ini memang sudah mulai nyetel seperti yang saya jelaskan. Karena sebelum match ini, sebelum match lawan Bayangkara, Stefano itu dalam 5 pertandingan terakhir telah berhasil mencetak 3 gol dan kalau nggak salah memberikan 2 assist.
Dan saya melihat permainan dari Stefano ini enak banget loh dilihat loh pemain ini. Walaupun posturnya tinggi tapi fleksibel banget pergerakannya. Dan dialah sekarang playmaker dari Persib Bandung. Dan saya melihat juga peran dari Rezaldi dan juga Hen sangat krusial ya. Persib kan full tim ya di lini pertahanan ya. Ini sangat krusial nih dua fullback dari Persib. Dan seharusnya dua fullback ini lebih berani untuk melakukan penetrasi. Hen sesekali, Rezaldi juga gak banyak ya melakukan pergerakan ke depan ya. Mungkin karena mereka khawatir sebab Bayangkara bermain dengan dua striker kan, Titan dan juga Dendi ya. Tapi Titan kayaknya berat banget tuh mendapatkan peluang ya. Kalau nggak salah cuma satu peluang tapi gak berbahaya juga dari dia. Jadi dari flow of the game memang Persib mendominasi total jalan pertandingan. Dan saya melihat umpan-umpan pendek di antara para pemain Persib, wah rapi banget ini. Memang sih tanpa kehadiran Maklok dan juga Dedi yang dikhawatirkan pressing di tengah itu akan berkurang. Tapi ternyata pressing di tengah bagus juga, kuat juga loh pressing di tengah itu. Dan saya melihat formasi dari Persib kan di pertandingan semalam mengandalkan dua pivot juga ya. Nah, kita lihat ya di sini ya. Nah, di sini ada Rahmat Irianto dan juga ada Adrizki ya. Adrizki ini walaupun bermain sedikit ke belakang, tapi dia ofensif juga nih pemainnya. Dan Rahmat Irianto bagus juga. Cuma saya melihat Rahmat Irianto ini jarang melakukan pergerakan ke depan. Sesekali ketika dia melakukan cukup berbahaya juga. Dan Febri sebetulnya sekali itu sudah mendapatkan momen, tapi ragu-ragu. Nah, jadi ini unik juga nih. Ada pemain Persib yang ragu-ragu, ada yang terlalu cepat mengambil keputusan. Tapi overall saya melihat bahwa permainan dari Persib Bandung di pertandingan semalam menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang coba untuk mengandalkan kerjasama. Nah, jadi kerjasama itu sangat penting teman-teman bagi sebuah tim, apalagi ketika mereka kehilangan banyak pemain inti mereka. Dan saya pikir pertandingan semalam ini memberikan juga pelajaran bagi Boyan Hodak agar jika nanti banyak pemain Persib yang absen juga, tentu dia harus memilih pemain-pemain yang akan berani melakukan penetrasi dan juga pemain-pemain yang lebih sabar dalam mengambil keputusan. Bahkan saya agak bingung, Ezra Walian pun tampak terburu-buru. Belum lagi ketika Ciro ditarik keluar karena memang dia cedera ya. Ini juga kondisi yang mengkhawatirkan nih bagi Persib nih. Kita belum tahu juga Ciro absennya berapa lama gitu ya. Mungkin nanti setelah memang di-scan, setelah dilihat cederanya seberapa parah gitu ya kan. Karena tampak juga dia agak sulit ya untuk berjalan sampai dibalut ya pahanya ya. Nah, baru nanti kita bisa tahu, tapi ya Ciro dan David harus fully fit jika Persib ingin menjadi juara musim ini ya, karena ya terlihatlah tanpa David, apalagi kemudian tanpa Ciro, ya sepertinya di depan itu ya walaupun Persib masih bisa menciptakan peluang, tapi kelihatanlah dalam melakukan finishing ini ya mereka tidak bisa melakukan finishing yang sempurna ya, padahal peluangnya seabrek gitu. Dan saya melihat juga para pemain Persib yang masuk dari bangku cadangan ya, Arsan dan juga Ferdiansyah ini bagus banget. Tapi dari segi pergerakan, dari segi motivasi. Namun mereka harus mengandalkan visi permainan. Karena beberapa kali itu sebetulnya mereka punya ruang, punya waktu juga. Ya walaupun sepersekian detik saja untuk membagi bola. Tapi yang mereka pilih adalah shooting. Nah, artinya para pemain muda dari Persib ini juga harus belajar mulai dari pertandingan semalam seharusnya. Bahwa mereka harus lebih berhati-hati dan tidak terlalu sering mengambil keputusan yang terburu-buru yang bisa membuat tim lawan kembali mengambil alih penguasaan bola. Jadi teman-teman, walaupun Persib Bandung ya istilahnya tumpul di pertandingan semalam, tapi dari segi permainan jujur nih saya mengatakan mereka bermain sepak bola indah. Tapi ya seperti yang selalu saya katakan, sepak bola indah itu belum tentu membawa hasil akhir yang positif. Jadi yang diperlukan adalah efisiensi dan efektivitas, dan tampaknya memang permainan pragmatis dari Boyan Hodak yang akan lebih efektif bagi Persib Bandung. Karena di pertandingan semalam Bayangkara Presisi Indonesia FC memang memilih untuk hanya bertahan dan sesekali melakukan counter. Dan kita tahu Persib Bandung selalu sulit melawan tim yang memilih untuk bermain betul-betul bertahan dan hanya mengandalkan counter attack. Seperti yang juga kita lihat di pertandingan semalam. Tapi absen David da Silva memang kerasa. Namun kedepannya Persib juga harus mendapatkan solusi jika David da Silva kembali absen. Tapi kita lihat nanti persaingan di Championship Series tentu akan lebih ketat lagi karena Borneo FC sudah dipastikan lolos dan mereka juga dipastikan menjadi juara di regular series, walaupun ya gak juara juga sih karena kan gak akan dicatat sebagai juara ya, mereka nanti harus menjadi juara dari Liga 1 jika mereka bisa menang di Championship Series. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan selanjutnya dari Persib Bandung yang nanti lawan Persita Tangerang, yang jika mereka menang maka mereka akan dipastikan masuk ke Championship Series. Dan kenapa saya sering buat konten dari Persib Bandung? Karena seperti yang saya jelaskan di konten-konten sebelumnya, yang nonton tuh banyak, yang dengerin banyak, dan juga yang saya suka, mayoritas fans dari Persib Bandung itu gak baperan.
No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.